semakin banyak ya. Dan sekilas saya melihat jawaban dari layar kaca, saya terus terang kembali kepada awal pernyataan saya tidak pernah minggir dari kesimpulan saya dari awal bahwa kita di DPR ini, khususnya di MKD, telah diseret kepada perbincangan yang bisa dibilang tidak ada manfaatnya bagi publik, karena pada dasarnya ini adalah kasus yang dibawa secara ilegal oleh orang yang ilegal, menggunakan bukti ilegal, dan tidak ada yang mampu mempertanggungjawabkan keaslian daripada laporan-laporan ini. Ada banyak versi transkrip, ada banyak versi rekaman dan sebagainya. Jadi sesungguhnya sebagai satu perkara, sungguh kita telah masuk ke dalam satu perbincangan yang seolah-olah ada isinya tetapi sebetulnya kosong. Nah, inilah yang saya terus terang berharap sekali kepada para pimpinan dan anggota MKD. Mari kita kembali kepada asasi dan substansi dari setiap pelaporan etika seperti ini. Nah, sekarang kalau Pak Luhut juga ditarik ya untuk membuat kesaksian dan kemudian kesaksian kembali dibikin terbuka, selain ini adalah ada persoalan di dalam Undang-Undang MD3, karena nggak boleh sesuatu yang sudah dinyatakan dilarang di dalam Undang-Undang MD3 atas nama voting beberapa anggota itu menjadi tidak dilarang gitu. Apa ya. Itu maksudnya? Tapi ya kan rapat pemeriksaan itu harusnya tertutup ya, tetapi ya sekarang sudah dibuka. Ini pelanggaran kesekian kali. Tapi kalau Anda lihat kan, Mahkamah Kehormatan Dewan melanggar etik begitu? Melanggar undang-undang. Undang-undang bahkan Undang-Undang MD3 ya, Undang-Undang MD3 itu jelas pada pasal 132 tentang tata cara persidangan pemeriksaan di MKD. Tapi begini ya, kalau kita kembali kepada Pak Luhut, akhirnya apa yang nampak coba? Yang nampak itu adalah obrolan-obrolan yang tidak nyambung dengan apa yang dilakukan oleh Pak Menteri, Pak Luhut gitu. Kalau saya jadi Pak Luhut, saya akan mulai dengan pertanyaan para pimpinan, apakah ada di antara kita di sini atau apakah sudah ada kesimpulan bahwa rekaman dan alat bukti itu asli dan sah gitu. Kalau tidak bisa dijawab, sebetulnya semua yang dikonfirmasi kepada Pak Luhut itu tidak layak beliau jawab. Bagaimana menjawab satu rekaman, misalnya nih yang sekarang ditemukan, misalnya kan hashtagnya mereka buat itu Papa minta saham. Ternyata tidak ada omongan Pak Nof sama sekali minta saham. Yang kedua, Saudara Riza Khalid mengatakan di dalam rekaman itu yang dipotong dan diedit dari awal, ternyata dia mengatakan kalau saya akan mengusulkan gitu. Jadi mana minta di situ? Jadi udahlah, ini udah kemana-mana, sudah kacau, membentuk persepsi yang tidak benar, dan akhirnya kita semua menonton tontonan yang tidak diperlukan. Pak Fahri, apa keinginan dan motifnya jika tadi Anda katakan bahwa tadi di awal ini ilegal, kemudian tadi perkataan Reza Khalid itu dipotong, kemudian ini dibawa ke MKD, kemudian saat ini diperiksa oleh kejaksaan. Siapa sesungguhnya yang mengambil keuntungan dari kasus yang dibuat ini? Dapat dimengerti bahwa ini adalah operasi intelijen yang menurut saya cukup canggih ya. Pertama-tama sejak awal mereka tidak mau membiarkan persidangan ini ada dalam lembaga persidangan etik yang tertutup sebagaimana kelazimannya dan sebagaimana permintaan dari undang-undang. Mereka membawa ini kepada persidangan media, persidangan terbuka. Nah, akibatnya adalah pembocoran dilakukan, ya kan, transkripnya dibocorin dulu, habis itu dibocorinlah omongannya, ya kan, bahkan persidangan yang tertutup pun dibocorkan dan seterusnya, sehingga ini sudah ramai di tingkat publik. Tetapi pertanyaan yang paling substansinya adalah apa yang mau kita cari, ya kan? Apakah mau membuktikan orang duduk makan-makan itu adalah sebuah pelanggaran? Kalau itu setiap hari kita duduk makan-makan,
Setiap hari orang duduk makan-makan di warung-warung kopi, di kafe-kafe hotel, itu biasa itu. Saya sendiri dapat undangan dari orang Amerika, dari duta besar Amerika, dari duta besar hampir semua negara sahabat. Mereka bawa pengusaha dari negaranya ketemu kita dan sebagainya. Obrol-obrol seperti itu sesuatu yang merupakan tugas sehari-hari anggota dewan. Bagaimana negara tidak ada obrol-obrol begitu? Makanya di negara-negara maju ada undang-undang lobby. Pertemuan seperti itu harus dilindungi sebagai sebagian dari kebebasan kita untuk mengelola negara ini. Nah, saya teringat ini dengan apa yang Pak Panglima TNI setiap hari katakan ini. Hati-hati dengan proxy war. Kita ini diadu domba, cakar-cakaran, tetapi sumber daya alam kita ini terus tergerus dibawa oleh orang dalam tongkang-tongkang konsentrat setiap hari dan rakyat kita tidak dapat apa-apa. Tapi kitanya berkelahi dan tidak lagi punya kekuatan untuk mengawasi apa yang terjadi di dalam negeri kita terhadap sumber daya alam kita ini. Ini yang menyedihkan menurut saya, yang karena itulah kemudian tokoh-tokoh sekarang mulai menyatu. Tadi ada banyak tokoh yang kami temui dan datang. Mereka meminta agar kita menyiapkan investigasi menyeluruh terhadap kasus Freeport ini, yaitu dengan membentuk pansus angket DPR RI. Oke. Pak Fahri, tadi yang menarik yang Anda sampaikan adalah harusnya Pak Luhut menanyakan dulu soal rekaman itu. Dan sementara berbicara soal rekaman itu sendiri, sampai saat ini kan belum bisa dipastikan keabsahannya, keasliannya. Sementara yang memiliki rekaman, yang melakukan perekaman, tidak memberikan atau tidak mengizinkan rekaman itu diberikan ke MKD. Apa komentar Pak Fahri soal ini? Ya itu sudah jelas lah, motifnya kan adalah mau menyembunyikan kegiatan operasi yang mereka lakukan untuk melumpuhkan DPR ini, untuk melumpuhkan lembaga pengawas, supaya kalau ada apa-apa, ada perpanjangan, ada kong kali kong antara mereka dengan pihak-pihak di dalam pemerintahan eksekutif, karena hanya eksekutif yang punya kewenangan eksekusi, termasuk memperpanjang, memberi izin dan seterusnya, itu hanya eksekutif. Kalau kita di legislatif kan tidak punya kewenangan itu. Nah, itu sebabnya dilumpuhkan dulu lembaga pengawasnya ini. Setelah lumpuh lalu mereka bebas melakukan kong kali kong. Nah, ini yang kami takutkan gitu loh. Tetapi sadar nggak kita sebagai bangsa bahwa kita sedang dioperasi, bahwa kita sedang kena operasi, dan kita ini semua sekarang mulai saling curiga dan saling gontok-gontokan. Padahal substansinya adalah kesejahteraan rakyat, sumber daya alam kita, kekayaan alam kita, kedaulatan dan kewibawaan bangsa kita. Itu yang kita pertaruhkan setiap hari gitu loh. Jadi menurut Anda Pak Ma'ruf Samsudin yang melakukan perekaman itu tidak sadar atau justru merupakan bagian dari operasi? Saya tidak mengerti ya, suatu hari kalau ini ada pansusnya, tentu Badan Intelijen Negara harus dipanggil secara khusus. Apakah mantan wakil kepala BIN boleh menjadi dirut Freeport, lalu melakukan satu tindakan yang dapat dikatakan sebagai semacam operasi intelijen kepada pimpinan lembaga negara? Ini harus dikelirkan, saya kira. Nggak boleh dibiarkan main-main ini. Orang-orang yang mengerti kerahasiaan negara, pernah menjadi pimpinan di lembaga yang mengerti kerahasiaan negara, akhirnya ikut membongkar-bongkar rahasia negara. Apa boleh ini dalam negara berdaulat seperti Indonesia itu dilakukan gitu? Bukankah itu sudah pensiun, sudah menjadi masyarakat sipil biasa ketika menjabat sebagai CEO Freeport Indonesia? Ya makanya harusnya ada jeda dan ada pilihan dong. Masa bekas orang yang mengerti seluruh rahasia dan isi perut Republik ini boleh bekerja pada perusahaan asing yang punya kepentingan yang sangat real terhadap situasi politik dan keamanan dalam negeri? Ini kan berbahaya sekali gitu loh. Tapi oke, menurut saya sekarang mudah-mudahan MKD bisa mengakhiri ini dengan baik, lalu merekomendasikan kita masuk kepada pansus angket. Disitulah nanti kita akan menggunakan teropong yang paling besar, menggunakan pisau yang paling tajam untuk mengurai ada apa sebetulnya di balik semua ini. Saya kira ini akan menarik sekali ke depan. Artinya mengurai bagaimana pertanyaan-pertanyaan mengapa Freeport jauh di awal sebelum berakhirnya kontrak sudah melakukan lobby, sudah berusaha untuk mendapatkan kepastian kontrak, seperti itu? Pasti ketahuan lah ya siapa dapat apa. Ini kan kuenya jelas sekali. Pengadaan di Freeport itu setiap tahun konon katanya